Halo semuanya. Sekarang kita sudah berada di chapter 15. Nah, di sini materinya adalah adding authentication. Jadi, kita akan membuat sebuah login form di sini ya. Eh, di sini kita akan pelajari apa itu authentication, lalu bagaimana cara add authentication menggunakan nextout.js, bagaimana menggunakan middleware untuk redirect user dan protect roots kita, bagaimana caranya menggunakan React use action state to handle pending states dan juga form error. Nah, apa itu authentication? Jadi authentication itu adalah part dari banyak web application today, hari ini. It's how sistem itu adalah bagaimana secara sistem melakukan cek jika user itu ya adalah mereka gitu. Secure website often use multiple ways. Nah, jadi secure website itu memiliki banyak ya banyak cara gitu ya untuk melakukan cek user identitasnya, cek identitas usernya. Nah, for instance, after entering your username and password, the site may send verification code to your device or use external app seperti Google Authenticator. Jadi ada 2FA ya, two factor authentication, help increase security. Even if someone learn your password, they can access. Jadi gitu. Jadi misalnya gini, kita punya akun dengan username adalah admin dan password admin 123 ya, seperti ya you know lah web itu ya, oke. Nah, kalau kita tidak menggunakan 2FA atau two factor authentication, itu dia akan langsung masuk nih, langsung auto login gitu. Tapi kalau kita menggunakan 2FA ya atau two factor authentication, itu nggak akan bisa langsung masuk. Walaupun passwordnya benar, itu akan diarahkan untuk melakukan verifikasi. Dan verifikasi itu ada banyak cara ya, bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan email, bisa menggunakan juga nih Google Authenticator gitu. Oke. eh Kita akan lalu di sini untuk perbedaannya authentication dan juga authorization. In web application, authentication and authorization serve different roles. Untuk authentication sendiri itu bagaimana caranya make sure user they say they are make sure apakah user itu benar yang sedang login gitu ya. You're proving your identity with something you have like a username and password. Lalu untuk authorization sendiri, nah ini adalah next stepnya. Jadi ketika user identitasnya sudah dikonfirm, authorization decide what parts of the application they allow to use. Nah, jadi authentication itu cek siapa kamu, dan authorization itu determines apa yang akan dilakukan atau diakses di aplikasi kita nantinya gitu ya. Which of the following best describe the difference between authentication and authorization? Jadi authentication itu both decide the authentication verified identity. Nah ini ya, authorization determines what you can access gitu. Lalu di sini kita akan membuat login root. Oke, di sini ya untuk membuat root login itu kita bisa membuat sebuah folder lagi ya, subfolder di dalam app gitu, di dalam folder app yaitu login. Jadi kita akan membuat sebuah file baru yaitu page.tsx. Kita bisa copy aja untuk filenya. Kita bisa minimize, ini bisa gua close dulu aja ya. Kita ke app, add folder, login, new file page.tsx. Kita bisa paste di sini. Oke, sekarang kalau kita ini kan masih kita bisa akses ya dashboardnya. Nah, nanti kalau sudah menggunakan middleware ini tidak akan bisa diakses sebelum user login. Sekarang kalau kita buka login seperti ini ya, dia udah muncul seperti ini login. Ya, nah di sini kita akan gunakan Next.js nih untuk add authentication di aplikasi kita. Jadi Next.js akan abstract way much, jadi akan lebih kompleks ya dalam memanage session, sign in dan sign out, dan juga aspek seperti authentication gitu. While you can manually implement this feature, the process can be time consuming and error prone. Next.js simplifies the process providing. Jadi ini kalau kita menggunakan implementasi manual gitu ya, manual, jadi kita membuat tanpa library ya, library dari si Next.js ini ya,
itu akan memakan waktu yang sangat lama dan juga akan banyak terjadi error gitu ya. Nah, dengan adanya si NextOut.js ini itu akan mempermudah kita dalam membuat authentication katanya, dan akan mempercepat waktu pembuatannya juga, dan akan mengurangi dari error-errornya karena kita tinggal pakai aja gitu. Udah aman lah pokoknya. Oke, kita bisa lanjut. Kita bisa install dulu di sini ya. pnpm i nextout add beta, berarti kita install dari versi yang paling barunya. Kita bisa install di terminal, kita langsung lagi di sini kayak. Nah, di sini kita akan generate key ya untuk encrypt cookies kita, jadinya akan make sure security dari session user itu sendiri. Nah, kita bisa running dengan command OpenSSL random atau RAND spasi DSB6432. Oke. Kita bisa paste di sini. Alright, kita udah muncul ya di sini. Kita bisa copy nih. Nah, terus kita masukin ke bagian env dengan namanya adalah out secret. Kita ke bagian env. Nah, di sini kan udah ada nih out secretnya, ini kita bisa paste. Oke. Setelah itu ya udah selesai sampai situ, kita bisa menambahkan page option di bagian outconfig.js. Ini kita bisa copy aja, kita buka next.js config. Sorry, bukan di situ ya, ini out config. Gak ada ya out config. Kita bisa buat berarti untuk confignya out gak ada. Oke, kita buat out.config.ts. Kita paste di sini. Oke, kita paste. Ada error. Does not satisfy the expected type Nextout config. You can use the pages option to specify root, sign in, sign out. Protecting your routes with Next.js middleware. Nah, di sini ya, di out config ini kita akan tambahkan sebuah middleware. Ini bisa kita copy aja semuanya. Ini kita blok, kita paste. Nah, ini udah muncul nih, udah enak, udah tidak error. Jadi gini, kalau kita cek lagi ya, untuk page sign in itu berarti di bagian root login. Lalu di sini akan ada sebuah callback yang untuk otorisasinya nanti apakah usernya login gitu ya. Jika user ada di dashboard gitu, maka next URL path name start with dashboard. Nah, jika ada di dashboard dan jika ini adalah login gitu ya, berarti ini returnnya true gitu. Tapi kalau enggak, dia akan false. Artinya apa? Artinya dia akan dilempar ke bagian login page lagi ke sini karena dia belum login gitu ya. Oke, terus di sini jika login berarti dia akan redirect ke bagian dashboard gitu nantinya. Nah, coba kita back ke dashboard, kita jalankan lagi ya, npm dev, kita refresh. Oke, ini masih belum berjalan untuk middleware-nya karena kita belum menggunakan middleware di sini ya nih. Jadi, nah di sini ya authorize callback itu digunakan untuk verify request usernya. Tadi udah gue jelasin. Next, you will import the out config object into middleware. Jadi kita buat sebuah middleware.ts lagi di sini. Middleware.ts, kita paste di sini. Nah, oke. Here, you're initializing Nextout.js with the out config object and exporting the out property. You are also using the matcher option from middleware to specify it should run on specific path. Nah, ini dia ya. Ini kita menggunakan matcher untuk run specific path-nya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah hashing password. Nah, di bagian out config kita buka lagi di sini ya. Nah, di sini di out.ts kita akan membuat lagi dengan nama out.ts. Kita bisa copy aja filenya.
out.ts, kita paste. Nah, di sini ada out, sign in, dan sign out dari next out. Nah, adding the credential provider, kita akan menambahkan sebuah kredensial nih. Import credentials. Kita copy aja deh ya untuk ininya di bagian out. Credential from provider credential. Nah, di sini baru kita menggunakan mengimplementasikan sign in, fungsi sign in itu sendiri. Kita akan import job ya di sini ya. Kita bisa copy dan gue jelasin aja di sini. Jadi, oke, kita bisa import job di sini. Kredensialnya itu akan menggunakan fungsi dari authorize yang ada di config-nya ini ya nantinya. Lalu di sini akan di parse kredensialnya, email, string email, password dengan min-nya adalah 6 dan akan di save first menjadi si kredensial ini nantinya. Nah, setelah itu kita akan membuat get user function yang akan melakukan query kepada database nantinya. Kita akan menggunakan SQL di sini dan juga import type user di sini. Jadi kita bisa copy aja di bagian ini ya. Nah, function get user ini nantinya si email dan password dari si emailnya ini ya akan dicari nih di database apakah ada gitu ya. Kalau nggak ada maka nanti di returnnya akan menjadi null harusnya. Dan kalau misalnya ada kesalahan atau gagal dari fetching dari database, itu akan di throw error, failed to fetch user gitu. Lalu di bagian sini kita tambahkan lagi jika parse credential sukses di sini ya. Save parse di sini kita tambahkan ya, jika ini adalah jika sukses ya objek si email dan passwordnya ini, maka email dan passwordnya akan diambil dari si datanya ini, dari data parse credential user await get user email. Nah gitu, jadi dari sini dulu baru diproses ke get user ini nantinya dan akan dicari. Jika tidak ada user maka ya dibilang kalau misalnya user nggak ada nih, dicari dengan emailnya, berarti akan di return sebagai null gitu. Dan di sini ada bcrypt ya. Bcrypt ini digunakan untuk hashing password. Ini kalau bisa kita copy, kita tambahkan di sini. Nah, password match. Nah, di sini ya. Jadi kita akan komparasi nih si passwordnya ini dari mana? Dari si data yang user kirimin. Jadi data yang user kirimin itu akan kita hashing dan kita akan compare nih hasil hashingnya itu dengan hasil password yang ada di database kita gitu. Jadi kan di database kita kan passwordnya nanti udah di hash ya. Kita akan match gitu ya. Kalau misalnya sama berarti dia akan mereturn usernya gitu, berarti valid gitu datanya. Nah kalau misalnya nggak valid gitu ya, atau misalnya ini gagal, dia akan menjadi yang tadi nih, kredensialnya akan menjadi invalid gitu. Setelah itu bla 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 bla. Tuh ya, kalau misalnya passwordnya match, kita akan return user, kalau enggak kita return null. Kita akan update the logic form. Nah, di sini di bagian action.ts file, kita akan buat lagi nih sebuah action dengan nama authenticate. Kita akan buat sebuah function lagi di bagian action ya. Kita bisa ke action. Oke, kita taruh di paling atas aja deh, nggak apa-apa. Kita taruh di sini aja. Oke, ini kita akan import sign in. Kita akan import juga out errornya. Kayak gini. Ini coba kita save dulu. Oke, sebenarnya ini udah aman. Kelebihan untuk lingkar awalnya. Oke, kita akan update lagi apa nih? Update di bagian login form.tsx gitu. You can use React action state gitu, dan dia menggunakan client side login form.
login form.tsx ada di bagian UI ya, di app UI. Kita import dulu, lalu kita menggunakan use client. Oke. Ini kita bisa import dari sini aja biar nggak error. Terus di sini kita akan membuat variable ya, error message-nya. Counts error message from action is pending menggunakan use action state. Dan juga di sini ada parameter ya untuk authenticate dan juga undefined. Setelah itu formnya menggunakan from action. Oke. Seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ada button untuk login ya. Nah, untuk loginnya di sini kita tambahkan area disabled is pending. Lalu kita tambahkan sebuah error message di bagian sini ya, harus coba wait. Div hold it through bla 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 button div class name text. Oke, ini bisa kita copy aja berarti ya untuk div ini. Nah, seperti ini untuk errornya. Nanti ini kita bisa format dokumen. Oke, adding the logout. Nah, sekarang logoutnya belum ada nih, kita tambahkan di bagian sitemap. Ini kita bisa copy di bagian formnya ini ya. Kita buka sitemap. Oke, ini kita tambahkan di bawah sini nih, di sini. Ini kita ubah from action ya. Ini kita ganti berarti untuk si 8 sampai sini. Oke, buttonnya masih ada ternyata di sini. Kita copy lagi, kita hapus. Oke, seperti ini format dokumen with TypeScript. Sign out-nya ini belum kita import, jadi kita import dulu dari out ya. Nah, di sini kita udah selesai nih. Kita akan gunakan email ini dan juga password 123456. Sekarang kalau kita refresh di bagian dashboard, localhost dashboard, dia sudah tidak akan bisa diakses nih. Ya, tidak akan bisa diakses. Ini kan kita akan ke pending ya. Coba kita login dulu di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Kita akan login. Nah, kita akan callback URL-nya ke bagian dashboard invoice gitu dengan query pending. Ya, kita udah aman. Sekarang kalau kita ke login, dia harusnya nggak bisa deh. Localhost ya, dia akan kembali ke dashboard gitu. Sekarang kalau kita sign out juga udah aman. Kalau kita kembali ke dashboard, dia nggak bisa, harus login dulu. Oke. Jadi si user ini meminta untuk mengakses dashboard ya, tapi diarahkan ke bagian login gitu. Berarti untuk chapter 15 sudah selesai. Kita bisa ke chapter terakhir, ke chapter 16.